Maimun adalah tempat wisata paling terkenal di kota Medan. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-9. Istana Maimun dibangun pada tanggal 26 Agustus tahun 1880 dan selesai pembangunannya pada tanggal 18 Mei tahun 1891. Istana Maimun memiliki perpaduan budaya dalam arsitekturnya. Yang pertama, Melayu, yang kedua, Islam, yang ketiga, Eropa. Keunikan terbesar Istana Maimun yaitu pada arsitekturnya yang dibangun oleh arsitek Belanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Silstronan Pelawi. Hari ini saya sudah berada di luar Istana Maimun. Bisa kita lihat di luar, warna dinding istana adalah warna kuning terang yang membuat bangunannya terasa lebih hidup dan seperti menarik perhatian. Lalu jendela dan garis-garis tepi berwarna lain seperti warna hijau dan putih yang membuat ketika direkam hasilnya menjadi estetik. Dan halaman istana yang sangat besar yang membuat istana terlihat penuh dari ujung ke ujung. Bangunan istana sangat unik dengan bagian melengkung di bagian atas dan tiang-tiang tangga yang membuat pintu masuk menjadi terlihat megah tapi sederhana. Ini tangga menuju pintu masuk Istana Maimun. Baiklah, ini adalah tampak awal pada Istana Maimun. Dan kalau kita ke sini, jadi di sini tuh ada peninggalan kursi dan juga meja Kesultanan Delhi pada zaman dahulu yang digunakan sebagai ruang tamu dan juga ruang tunggu untuk tamu-tamu kerajaan yang datang ke istana. Kemudian kalau kita ke arah sini, jadi di sini tuh ada bagan simbol dan juga bagan Kesultanan Delhi yang dibuat oleh pendiri Kesultanan Delhi, yaitu Panglima Gocha Pahlawan. Di sini terdiri dari beberapa simbol seperti mahkota, payung, dan juga perisai yang semuanya itu memiliki makna perlindungan, kepemimpinan, dan juga hukum adat. Kemudian di bawahnya ada beberapa keris dan kita akan ngebahas tentang keris Bentara. Itu salah satu keris yang digunakan oleh pengawal kerajaan Sultan Delhi pada zaman dahulu. Perkenalkan, nama saya Rofi Adinata Pratama. Jadi sekarang itu kita sudah masuk di dalam. Ketika masuk ke dalam sini, terlihat suasananya sedikit berbeda dari yang bagian luar. Di sini ruangannya terasa luas dan sangat menarik gitu, dengan kombinasi warna kuning, hijau dan warna merah sedikit. Baru begitu masuk ke dalam tuh, di sini berjejeran berbagai kursi dan koleksi-koleksi yang bikin ruangannya itu rasanya penuh tapi tetap nyaman dan rapi gitu. Jadi suasana di sini terasa lebih hangat. Dan ketika kita masuk di sini, yang menjadi sorotan pertama kita tuh adalah bagian lampu yang sangat megah, yang sangat besar. Dengan lampu yang berwarna kuning, jadi membuat kesannya itu tetap lembut. Jadi di sini juga ada jendela yang bentuknya tinggi dan berwarna-warni. Jadi suasana di sini anginnya bisa masuk dengan enak, dengan segar. Jadi kita bisa terus merasa hangat, lembut. Dan di sini juga di bagian beberapa dinding terdapat ukiran-ukiran. Jadi kesan di interior sini tuh kesannya itu tetap hangat tapi elegan, dan ya ramai tapi bisa lah bikin mata kita menarik. Mana tahu mau ngambil gambar, beberapa foto gitu, tetap menarik jadi tetap menarik di mata kita. Baik, kemudian di sini tuh ada lukisan Sultan Delhi ke-8, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Jadi beliau memimpin Kesultanan Delhi kurang lebih selama 15 tahun dari tahun 1858 sampai dengan tahun 1873. Kemudian dari sini, di sini tuh ada lukisan dari Sultan Delhi ke-9, yaitu Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Beliau ini memimpin masa kejayaan Sultan Delhi kurang lebih selama 51 tahun yang dimulai dari tahun 1873 sampai dengan tahun 1924. Kita lihat di belakang, di sini terlihat seperti singgasana. Ini adalah singgasana yang digunakan Kesultanan Delhi pada zaman dahulu, yang digunakan saat pelantikan kesultanan, acara adat, dan juga digunakan untuk penyambutan tamu ketika ingin memasuki Istana Maimun ini. Bisa dilihat yang pertama ada perpaduan antara warna emas dan kuning. Kemudian di sini ada Sultan Delhi ke-10, yaitu mewariskan dari ayahnya, yaitu Sultan Delhi ke-9 yang bernama Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah.
Dia itu lahir pada tahun 1877, lebih tepatnya pada bulan Maret. Kemudian dia meninggal pada tahun 1945, lebih tepatnya pada bulan Oktober. Dia menjabat pada tahun 1924 dan berakhir pada tahun 1945. Di sebelah foto dari Sultan Delhi ke-10, di sini terdapat Yang Mulia Tengku Harun al-Rashid. Dia memegang gelar Tengku Perdana Menteri Kesultanan Negeri Delhi. Baiklah, di sini tuh ada foto dari Sultan Delhi ke-13, yaitu Tuanku Ottoman Mahmud Perkasa Alamsyah. Beliau memimpin Kesultanan Delhi dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2005. Kurang lebih selama 7 tahun beliau memimpin Kesultanan Delhi. Ini merupakan bangku penerima tamu kerajaan Delhi yang diukir dengan perpaduan arsitektur Melayu dan Eropa. Ini adalah kursi sanggasana yang diduduki oleh Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alamsyah, Sultan Delhi ke-9 bersama permaisurinya. Di sini kita lihat koleksi perhiasan dan barang-barang milik Kesultanan Delhi. Ini merupakan gambar seorang ratu yang bernama Safa Bongsri yang diambil pada tahun 1880. Ini adalah gambar sejumlah orang yang menghadiri acara resmi yang diambil pada tanggal 8 Juni tahun 1937. Ini adalah gambar Sultan Sulaiman Abdul Jalil Rahmat Shah yang diambil pada tahun 1935. Ini merupakan gambar Sultan yang ke-10 yang bernama Raden Ajo beserta dengan istrinya dengan memakai baju tradisional Eropa. Merupakan gambar Sultan Syarif Qasim II bersama dengan istrinya dengan memakai baju adat tradisional Melayu.